Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilda Rauf dengan NIM B1C123016. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi rumus if need, VLOOKUP, HLOOKUP, cara mengurutkan data, dan cara membuat pivot table di Microsoft Excel. Nah, langsung saja, yang pertama saya akan menunjukkan kepada kalian mengenai penggunaan rumus if need untuk mencari jabatan, rumus VLOOKUP untuk mencari gapok, rumus HLOOKUP untuk mencari potongan. Di sini sudah ada format tabelnya, langsung saja. Untuk mencari jabatan ini kita akan menggunakan rumus if need. Nah, kombinasi rumus Excel if dan need. Jadi yang seperti kita ketahui, rumus if ini kita gunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisi nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Nah, sementara untuk rumus need ini kita menggunakan untuk mencari untuk mengambil karakter dari tengah seperti ini, kode pegawai 2013 ADM 001. Yang akan kita ambil ini hanya ADM-nya saja, karena di sini kriterianya itu jika kode pegawainya ADM maka jabatannya itu staf administrasi, sementara jika kode pegawainya di sini TPD maka jabatannya itu tenaga pendidik. Jadi di sini kita menggunakan rumus if, kombinasi rumus if dan need. Nah, need langsung saja kita masukkan teksnya itu di kode pegawai ini yang pertama. Lalu start name. Start name-nya ini di kode pegawai ini karakter yang kita ambil itu berada di huruf keberapa. Jadi kita hitung 2013 ADM 001. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia kan yang ingin kita ambil kan yang di tengah ini, yang ADM ini. Jadi dia berada di karakter huruf kelima. Lalu num-charge-nya ini karakter yang ingin kita ambil dari kode pegawai ini ada berapa. Jadi ADM kan terdiri dari 3 huruf. Jadi ada 3 num-charge-nya. Lalu ditutup. Selanjutnya value if true-nya itu value if true-nya staff at, karena di sini syaratnya itu jika kode pegawainya itu ADM maka jabatannya staf administrasi, sementara jika kode pegawainya TPD berarti jabatannya tenaga pendidik. Jadi di sini kita value if true dan value if false-nya itu staf administrasi dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Oke, tarik kursornya ke bawah. Ini sudah diketahui ya, untuk Nia Kurnia kode pegawainya ADM, jabatannya staf administrasi. Di sini Helmi Razak kode pegawainya TPD, jadi jabatannya tenaga pendidik. Selanjutnya untuk mencari gapok ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Nah, tabel referensinya ini tabel gaji, dia berbentuk vertikal. Jadi lookup value-nya itu di golongan. Lalu tabel array atau tabel referensinya kita blok, lalu kita kunci menggunakan F4 atau diberikan $ di depan huruf atau angkanya. Selanjutnya cool index namanya ini dia berada di tabel keberapa. Gapok ini berada di tabel kedua. Berarti 2, lalu range lookup-nya itu false. Kita tutup, lalu enter.
Ini kita menggunakan format currency untuk memberikan rupiah. Nah, sesuai. Di sini misalkan si Rina Ibnu dia golongan 3C. Nah, di sini di tabel referensi jika dia golongan 3C maka gaji pokoknya itu 5.500.000. Jadi di sini benar ya 5.500.000. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus. Untuk mencari potongan kita menggunakan rumus HLOOKUP. Mengapa kita menggunakan rumus HLOOKUP? Karena dia tabel referensinya itu berbentuk horizontal. Nah, jadi rumus HLOOKUP ini bedanya dengan VLOOKUP, dia itu mengambil data secara horizontal dari tabel referensi, sementara VLOOKUP tadi kan mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Jadi langsung saja lookup value-nya sama di golongan, lalu tabel array atau tabel referensi kita kunci menggunakan F4 atau indeks 6-nya itu 2 dan range lookup-nya false. Ini kita enter. Kita ganti menggunakan persen. Nah, di sini misalkan ini si Rina Ibnu dia golongan 3C itu 5% potongannya. Nah, sesuai ya. Nah, setelah mengetahui gapok atau gaji pokok dan potongannya, di sini kita bisa mencari jumlah potongan. Jadi untuk mencari jumlah potongan ini rumusnya gaji pokok dikali potongan. Jadi gaji pokok lalu shift 8 atau kali potongan. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini diketahui gaji Nia Kurnia itu karena dia golongan A gajinya 3.700.000 namun mendapat potongan 2%. Jadi untuk mengetahui 2% dari 3.700.000 ini maka hasilnya 74.000. Maka untuk mencari setelah diketahui jumlah potongannya, jadi untuk mencari gaji bersihnya di sini rumusnya gaji pokok dikurang jumlah potongan. Enter. Nah, jadi di sini setelah melalui potongan gaji, maka gaji bersih dari pegawai-pegawai ini telah diketahui. Nia Kurnia golongan A gajinya itu 3.700.000 namun potongannya 74.000 sehingga gaji bersihnya sisa 3.626.000. Selanjutnya pada segmen kedua ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pembuatan pivot table dan pengurutan data. Cara mengurutkan data. Nah, sebelum kita membuat pivot table, yang pertama kita mengurutkan data dulu berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Jadi cara mengurutkan kotanya ini berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil itu pertama kita blok dulu semua datanya, lalu kita klik kanan pada mouse. Nah, di sini dipilih di bagian short, lalu custom short. Nah, di sini karena yang akan kita urutkan itu kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Jadi short by-nya ini kita ganti menjadi sales. Lalu dari terbanyak ke terkecil berarti dipilih largest to smallest. Lalu klik OK. Nah, bisa dilihat di sini kotanya sudah terurut berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Sudah terurut. Lalu selanjutnya kita akan urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Caranya sama, kita blok data dulu, lalu kita klik kanan pada mouse, dan di bagian short kita pilih custom short. Karena di sini yang mau diurutkan itu pendapatan bersih, maka kita ganti short by-nya ini jadi pendapatan bersih. Lalu dari terbesar ke terkecil berarti dari largest to small. Lalu klik OK. Nah, di sini
pendapatan bersihnya sudah terurut dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita akan membuat pivot table. Jadi pivot table ini adalah cara membuat laporan atau meringkas informasi table atau daftar data dalam Excel sehingga dapat diperoleh informasi yang ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom data dalam tabel. Nah, caranya yang pertama ini datanya kita blok semua dulu. Lalu kita pilih di bagian insert ini. Di bagian insert ini ada pivot table. Kita klik. Lalu ini tabel range-nya ini yang sudah berdasarkan yang sudah diblok, jadi tidak perlu diganti lagi. Nah, ini di bagian choose where you want the pivot table report to be placed, ini kita pilih new worksheet. Lalu kita oke. Nah, pivot table kita ini ada di bagian sheet 5 ini. Nah, ini kita bisa pindahkan saja kota ke kolom, lalu produk ke rows, sales ke pendapatan bersih, sales ke value, dan pendapatan bersih juga ke value. Nah, ini ya, semuanya sudah terlihat. Jadi kita dapat dengan mudah membacanya. Caranya itu bisa kita di bagian low level ini, bisa misalkan kita hanya ingin melihat batu granit saja. Jadi yang lainnya itu kita batalkan, pilih. Lalu kita klik oke. Nah, di sini yang muncul hanya bagian batu granit saja. Seberapa banyak pendapatan di bagian bone, pendapatan bersihnya, sengkang, sopeng, dan kota lainnya. Begitu pula kalau kita ingin melihat meja belajar dan batu granit. Nah, jadi kita dapat dengan mudah membaca informasi yang ada dalam tabel. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.